Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari saudara Wangsa yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, apa benar apabila ketika waktu pensyariatan akikah, yakni sebelum anak dewasa, orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka akikah menjadi gugur, walaupun nanti beberapa waktu kemudian orang tua menjadi kaya? Sebaliknya, apabila ketika waktu pensyariatan akikah sebelum anak dewasa, orang tua dalam keadaan kaya, maka orang tua tetap dilanjurkan mengakikahi anaknya meskipun anaknya sudah dewasa. Dan bagaimana jika anak yang lahir belum diakikah karena belum ada rezeki, sampai lahir lagi anak yang kedua, kemudian ada rezeki untuk mengakikah salah seorang anak mana yang didahulukan untuk diakikah? Syukran wa barakallahu fikum. Tayyib, afwan wa fikum barakallah. Di sini sependek pengetahuan saya ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa benar apabila ketika waktu pensyariatan akikah sebelum anak dewasa, orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka akikah menjadi gugur, walaupun nanti beberapa waktu kemudian orang tua menjadi kaya? Apakah ini benar? Ya, kita katakan insyaallah ini benar. Dan seingat saya ini merupakan fatwa dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mengapa? Sebab melaksanakan akikah untuk anak yang lahir itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang memiliki kemampuan. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, ya, bagi yang memiliki kemampuan. Ya, dan ini dasarnya adalah hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyan suka an waladihi falyansuk anhu. Anil ghulami syatani mukafatani wa anil jariyati syatun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja di antara kalian yang ingin menyembelih, ya, maksudnya menyembelih kambing di sini, karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan. Untuk laki-laki 2 ekor kambing yang sama, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya adalah hasan sahih. Iya. Jika orang tua tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, yakni pada hari ke-7, 14 atau 21, atau sampai si anak balik, maka keharusan melaksanakan akikah itu menjadi gugur. Iya. Karena sekali lagi, akikah ini disyariatkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ya. Bahkan bukan cuma akikah, tapi semua perintah dalam syariat itu dipersyaratkan kemampuan seorang mukallaf. Ya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, ya, maka dia tidak dibebani untuk melakukannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah tidak membebani seseorang kecuali ya berdasarkan kemampuan atau kesanggupannya. Ya. Apabila ketika waktu pensyariatan akikah, yakni sebelum balik atau dewasa, orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka akikah menjadi gugur, walaupun nanti beberapa waktu kemudian orang tua menjadi kaya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebaliknya apabila ketika waktu pensyariatan akikah sebelum dewasa orang tua dalam keadaan kaya, maka orang tua tetap dianjurkan mengakikahi anaknya meskipun anaknya sudah dewasa. Iya. Ini juga termasuk bagian dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sependek ingatan saya.
Iya. Namun perlu untuk difahami bahwasanya ini sifatnya anjuran. Ya, yakni boleh orang tua atau si anak sendiri melakukannya atau boleh juga tidak melakukannya. Tidak ada keharusan untuk hal tersebut. Iya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana jika anak yang lahir belum diakikah? Karena belum ada rezeki sampai lahir anak kedua. Kemudian ada rezeki yang untuk mengakikah salah seorang anak. Anak mana yang didahulukan untuk diakikah? Maka kita jawab ini perlu untuk dirinci. Ya. Yang pertama, jika anak yang pertama belum balik, ya. Anak yang pertama belum balik, maka dia dahulu yang diakikah. Sebab waktu untuk akikahnya belum berakhir, ya. Waktu akikah itu berakhir dengan baliknya si anak atau dewasanya si anak. Kemudian yang kedua, jika anak yang pertama sudah balik, maka yang diakikah adalah anak yang kedua. Iya, dan sudah gugur sebenarnya keharusan untuk mengakikah anak yang pertama tadi. Mengapa demikian? Iya, alasan yang pertama, kalau kita melihat definisi akikah, akikatun dengan memfathah huruf ain di awal, akikatun, iya. Ini seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim Baghawi dalam Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah. Iya, beliau definisikan namanya akikatun itu ismun lima yuzbah atau lima yuzbah anil maulud. Itu nama atau istilah untuk apa yang disembelih, yang berupa kambing, ya, yang berkaitan dengan al-maulud, kelahiran anak. Nah, dari definisi ini nampak jelas bahwasanya akikah ini terkait dengan kelahiran, bukan masa balik atau masa dewasa. Iya. Kemudian alasan yang kedua, iya, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang akikah, itu lafadznya gulam, ya, seperti misalnya hadis Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin, ya, rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaq wa yusamma. Ya, kata beliau, kullu gulamin, setiap anak, ya, setiap anak. Ini kalimat gulam, ya, zahir hadis, ya, itu maknanya bahwasanya, ya, anak tersebut, ya, belum balik. Karena kalau sudah balik atau sudah dewasa, ya, itu tidak disebut lagi dengan gulam. Ya, ini alasan yang kedua. Ya, kemudian alasan yang ketiga, ya, sependek pengetahuan kami, semua dalil tentang akikah setelah dewasa, ya, semua dalilnya itu, ya, mengandung kelemahan. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maulud bi ahkamil maulud. Iya, sehingga asalnya ketika anak itu sudah balik, apalagi sudah dewasa, maka keharusan untuk mengakikahnya itu sudah gugur. Iya, demikian wallahu taala alam.